kita imani. Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa semua. Masya Allah. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Bahagia amin, ya dunia akhirat. Amin amin ya Allah. Buya, kali ini masih bicara tentang mengimani kepada yang gaib. Al-Quran mengajarkan kita untuk iman kepada malaikat. Nah, sebelum bicara lebih jauh, boleh Buya jelaskan kepada kita apa definisi tentang malaikat, Buya? Silakan, Buya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa dan juga yang hadir, semoga Allah senantiasa memberikan kepada Anda kebaikan lahir batin. Amin. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Amin. Allah menguatkan iman kita. Susah iman kepada yang gaib, iman kepada hari akhir, agar kita semakin semangat dalam berbekal. Dan juga udah David yang semoga dimuliakan Allah. Terima kasih. Bicara tentang malaikat adalah bagian yang harus kita imani dari yang gaib. Yang gaib itu banyak. Gaib itu bisa saja kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang terjadi pada masa yang lalu tapi kita tidak tahu. Kisah Nabi Adam, kisah ini adalah gaib. Atau hari ini terjadi tapi kita tidak tahu. Itu juga gaib. Atau nanti yang akan terjadi. Tapi kalau nanti sudah terjadi nggak sebut gaib lagi. Kita sudah ada kiamat, bukan gaib lagi. Tapi hari ini kita harus meyakini. Nah, sudah kita sampaikan. Cara meyakini bagaimana? Dari berita dong, kan begitu. Ya. Berita siapa? Dilihat dulu yang memberitakan. Tidak asal berita. Ya. Berita yang bisa dipercaya atau tidak. Ya. Nah, yang memberitakan semua adalah dari baginda Nabi, hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian juga dari Al-Quran. Yang sudah kita jelaskan rambu-rambunya. Termasuk, ini sudah masuk praktek. Kenapa kita harus iman kepada malaikat sementara kita tidak pernah melihatnya? Kami sampaikan beriman kepada yang gaib adalah tahap kedua setelah iman kepada Allah. Kita sudah tahu, kita sudah yakin Allah ada. Mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran, kan begitu? Di dalam Al-Quran disebut aman rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi, misalnya. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, semua beriman kepada Allah dan malaikatnya. Kalau sudah disebutkan Al-Quran, maka sebetulnya bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya dan Allah menurunkan wahyu, nggak pusing. Dan ini adalah kita dalam lingkungan keluarga kaum muslimin ya. Di agama lain pun juga sebetulnya punya keyakinan-keyakinan yang mereka bangun atas dasar apa yang mereka ambil dari petua-petua atau kitab suci mereka. Maka dalam hal ini tidak sah kalau kita saling mengejek. Hanya masalah kebenaran harus kita yakini, agamaku yang membawa paling benar, agama lain ya terserah, seperti itu. Maka ini rambu-rambu. Sehingga tidak perlu kita merendahkan, wah kok gitu dipercaya. Misalnya Islam merendahkan agama lain juga nggak benar. Sebab mereka mempercayai juga ada menurut keyakinan mereka dan sandarnya juga ada. Hanya masalah sandaran ini kita kan perlu ya ini kuat. Kalau kita saja udah David dengar berita, saya dengar berita tentang ada banjir di situ. Ya kan? Yang ngasih tahu satu orang, ya kan? Saya 50 orang dari itu, nggak ada banjir Buya, nggak ada banjir. Hak. Nah kan? Saya lebih 10 orang lebih saya percaya, ya kan? Orang setelah itu tidak akan ngambil berita dari udah David tapi dari saya. Karena kan ini lebih banyak yang berceritakan. Misalnya seperti itulah contohnya. Begitu juga tentang iman kepada malaikat, enggak usah bingung. Karena apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, malaikat itu seperti apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang dikatakan latif atau lembut, halus, lembut. Lembut itu bagaimana sih pokoknya ya? Bukan kasat kita bisa pegang dan sebagainya. Lembut, diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah punya hajat perlu kepada malaikat, tidak. Tapi Allah menciptakan malaikat untuk menampakkan keagungannya. Allah. Kalau malaikat dahsyat, malaikat luar biasa, bagaimana menciptakannya? Padahal Allah bisa mengetahui semua amal hambanya. Allah bisa menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad. Allah bisa langsung mencabut nyawa. Allah bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Akan tapi Allah menciptakan malaikat, jangan salah faham. Bukan karena Allah memerlukan malaikat. Bukan seorang bos perlu sekretaris, bukan seorang bos, bukan.
Bukan sebagai asisten. Bukan asisten, bukan. Tapi Allah menciptakan karena Allah ingin nampakkan keagungannya dan kemahakuasaan Allah menciptakan malaikat. Ini harus kita yakini dalam agama kita. Baik. Kemudian malaikat ini adalah, kalau dalilnya sudah jelas. Dalilnya tadi dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan dalil tentang nama-nama malaikat ada. Kalau di kitab Samiyat saya baca ada 28 surah kalau tidak salah. 28 atau 29 surah. Ya, tentang malaikat. Kita sebutkan maksudnya nanti biar kembali. Makanya kalau kita punya kitab ini nanti biar perluas. Nanti kita beri pengarahan. Tolong buka di Al-Quran halaman ini apa surat ini. Penguatan bahasanya iman kepada malaikat benar harus. Kalau tidak iman kepada malaikat kita belum dianggap sebagai orang beriman. Nah, kemudian setelah kita, malaikat itu seperti itu diciptakan oleh Allah untuk menampakkan keagungan Allah dan bisa menjelma bermacam-macam jelmaan yang baik, bukan yang jelek, yang baik. Kalau selain itu bisa jelma yang jelek, jin, syaitan menjelma yang jelek. Jelmaan yang baik seperti dalam hadis Jibril. Kajian selanjutnya kan hadis Jibril, bagaimana seorang datang, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi di saat Sayyidina Umar duduk dengan Nabi, ada seorang laki-laki disifati dengan syadidu bayadis thawbi, sangat putih bagusnya, syadidu sawadir sya'ri, sangat hitam rambut, manusia ganteng begitu, sampai dikatakan malaikat Jibril kalau datang menjelma sebagai manusia mirip dengan sahabat Nabi yang namanya Dihyah. Gantengnya kayak Dihyah begitu. Jadi kayak manusia. Bisa menjelma sebagai manusia. Nah itu. Tapi di saat tidak menjelma, pada aslinya kita tidak bisa melihatnya. Maka dikatakan gaib, kita harus percaya. Kita tidak pernah melihat malaikat menjelma. Karena kita tidak duduk dengan Nabi lagi kan? Betul. Maka kita harus percaya. Dari mana kita bisa percaya? Karena baginda Nabi Muhammad yang menceritakannya. Dan juga Al-Quran yang menyebutkannya. Kemudian malaikat itu punya sifat-sifat. Harus dipahami sifat malaikat ya. Yang pertama dia adalah maksum, tidak pernah bermaksiat. Maka kalau ada kisah malaikat menjadi maksiat itu kisah dusta. Tentang Harut wa Marut banyak orang sering menghadirkan kisah palsu. Tidak. Malaikat tidak pernah bersalah dan tidak akan bersalah. Ini malaikat maksum. Ya. Kemudian malaikat itu di sini sebutkan, kita hadirkan di sini tentang sifat-sifat malaikat. Nanti mohon dilihat sendiri. Kita tidak akan baca semuanya. Yang pertama adalah itu selalu. Kemudian yang kedua selalu menjalankan perintah. Artinya malaikat itu yang diperintahkan sujud akan sujud selamanya. Ya. Dia tidak akan mengangkat kecuali nanti di saat ditiupkan trompet baru dia akan menghadap kepada Allah bersama-sama yang lainnya. Yang rukuk saja, terus begitu. Yang suruh tawaf begitu, tidak akan pernah melanggar. Ya. Dan ada sifat yang lainnya adalah tidak makan dan minum. Ya. Malaikat tidak makan dan minum. Makanya waktu Nabi Ibrahim kedatangan tamu, rupanya malaikat menjelma manusia dikasih makan dan tidak makan. Kemudian yang keempat adalah tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak disifati laki-laki, tidak perempuan. Kemudian yang kelima adalah tidak ada syahwat dalam dirinya. Ya, itu adalah sifat-sifat malaikat. Makanya mereka nggak ada kalau laki-laki bermasalah tidak urusan dengan perempuan. Kalau ada syahwat bermasalah, maka itulah malaikat yang Allah ciptakan. Seperti itu. Iya.